Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama dengan kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Minggu ini ibadah yang kita selenggarakan adalah ibadah dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020 yang lalu. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat tanggal 26 Juli 2020. 1. Pengadaan kamera, komputer editing, dan tripod. Dalam rangka pemeliharaan iman warga gereja pada masa pandemi dan peningkatan dokumentasi gereja, Majelis GKJ Samirono Baru berencana untuk membeli kamera, komputer editing, dan tripod dengan total seharga 29 juta rupiah. Oleh sebab itu, kami membuka kesempatan bagi warga gereja yang ingin berpersembahan untuk pengadaan alat tersebut. Adapun persembahan dapat melalui majelis gereja, kantor gereja, atau transfer ke BNI atas nama Apiheni Hartiningsih dengan nomor rekening 009 616 3350 atau BCA atas nama Apiheni Hartiningsih nomor rekening 0373 010 470. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Kedua, persiapan ibadah new normal. Perlu kami informasikan bahwa Majelis GKJ Samirono Baru telah membentuk tim persiapan ibadah dalam rangka new normal. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah. Hari ini ibadah kita akan bernuansa anak, karena kita juga akan merayakan Hari Anak Nasional. Anak adalah bagian dari keluarga yang juga perlu terlibat dalam ibadah. Sebagaimana Tuhan Yesus bersabda dalam Markus 10 ayat 14 sampai dengan 16, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita. Datanglah ke pelataraannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Dengan sukacita bersama ayah bunda kami datang kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya. Dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan bersama anak-anak kami, sebab diberikannya pengharapan bagi kami. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur, menaikkan doa puji-pujian, sebab Allah baik, kasih setianya sepanjang masa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus turunlah atas Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anakku semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menghayati bersama hukum kasih yang Tuhan firmankan dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Aku bejana yang retak, kau bentuk jadi bejana yang kuat. Aku tanah yang gersang, kau beri hujan agar aku indah. Aku sungai yang kering, kau aliri dengan air agar aku hidup. Aku bunga yang layu, kau beri nafas agar aku kokoh. Aku tiang yang rapuh, kau pegang agar aku tetap berdiri. Aku hati yang lemah, kau hibur dengan kasih-Mu yang sempurna. Aku jiwa yang tersesat, kau cari dan bawa kembali. Aku manusia yang berdosa,
Kau angkat dan buatku berharga. Jemaat yang terkasih, marilah kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap-Mu, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami memohon ampun kepada-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Kami sebagai anak-anak kadang tidak patuh terhadap orang tua kami. Kami sering tidak mengindahkan teguran orang tua kami saat kami melakukan kesalahan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa Surgawi, kami juga sebagai orang tua kadang lalai terhadap tanggung jawab kami di dalam mendidik, merawat, dan memperhatikan anak-anak kami. Untuk itu kami memohon Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami. Bapa, jadikan kami keluarga yang bijaksana seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur bersama dengan anggota keluarga kami. Kami boleh berhimpun bersama, hendak mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami semua keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bosan. Kenapa sih kamu marah-marah terus? Aku tuh gak marah-marah, cuma bosan aja. Coba hitung, sudah berapa lama kita di rumah saja? 4 bulan kan? Gak boleh sekolah, gak boleh main, cuma di rumah aja. Mana sempit rumahnya, gak punya temen. Iya ya, nonton TV gak ada yang bagus. Nge-game terus, bosen. Mana matanya sakit lagi, capek deh. Kapan ya kita bisa keluar bermain lagi? Biar gak bosen, bagaimana kalau kita minta ibu bercerita? Oh, gimana? Iya ya, yuk kita nemuin ibu. Yuk. Bu, Ibu. Bu. Apa? Cerita dong. Iya Bu, cerita apa aja deh. Iya. Biar nggak bosan. Cerita apa ya? Oh ya, baik. Ibu mau cerita ya. Kalian duduk manis. Anak-anak yang di rumah duduk manis sama Mama, sama Papa, sama Kakung, sama Uti ya. Ya, dah. Asik. Oke, siap. Sebentar ya. Kalian ingat enggak ya? Waktu masih kecil diajari nyanyi naik-naik ke puncak gunung? Iya Bu. Ingat? Ingat. Tahu. Ini ceritanya ke situ, naik-naik ke puncak gunung. Yuk kita nyanyi dulu. Iya. Oke. Ayo, anak-anak yang di rumah, Uti, Kakung, nyanyi yuk. Naik-naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali.
ceritanya begini. Pada suatu kali ada seorang ayah yang mengajak anaknya laki-laki yang masih kecil untuk berjalan-jalan. Mereka naik ke pegunungan. Mereka berjalan melewati jalan yang landai. Kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun dan terjal. Pemandangan yang ada di sana sangat indah. Si anak terkagum-kagum melihat keindahan lembah dan gunung yang sangat tinggi. Di sepanjang jalan, si ayah menceritakan betapa indahnya ciptaan Tuhan dan betapa luasnya dunia ini. Nah, ketika mereka sedang berjalan dengan asiknya, tiba-tiba si anak berteriak, "Ah! Tolong!" Lalu si ayah segera meraih tangan si anak itu karena dia terpeleset dan jatuh. Sedikit saja dia pasti sudah jatuh di bawah. "Hati-hati anakku," sang ayah berseru dengan nada khawatir. Iya ya, aku takut ya, aku takut." Terlihat sekali wajah anak itu pucat. Dia melihat ke bawah. Dia ngeri sekali. Karena ternyata dalam. Dan dia membayangkan kalau dia jatuh, dia pasti terluka. Dan lalu si ayah berkata, "Nak, kita istirahat dulu ya di sini. Kita duduk dulu di sini." Ketika mereka sedang duduk, si anak ini berpikir keras. Dia penasaran sekali. Karena ketika dia tadi berteriak, kok ada suara anak yang berteriak? Dia penasaran. Karena itu dia berdiri dan berteriak kencang-kencang. "Woi! Kamu siapa? Aku bertanya, kamu siapa?" Si anak ini penasaran. Dia jengkel. Kenapa dia bertanya? Kok anak itu enggak menjawab? Malah dia balik bertanya. Karena itu dia ulangi lagi. Dia mengatakan kepada anak itu dengan jengkel. Dia katakan, "Kamu gila ya? Kamu ngajak berkelahi ya?" Anak itu semakin jengkel. Karena itu dia bertanya dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, itu ada anak yang gak sopan. Ditanya malah balik bertanya. Dia mengatakan aku gila ya." Wah, kok bisa begitu ya? Iya ya. Apa ada orangnya di tempat itu, Bu? Tapi kok kata-katanya bisa sama ya? Itu pasti anak nakal yang tinggal di situ ya? Bisa saja. Tapi masa ada anak kecil tinggal di dalam hutan begitu? Mana mungkin, impossible itu. Nah, Ibu lanjutkan ya ceritanya. Melihat tingkah laku anaknya itu, maka sang ayah lalu berkata kepadanya, "Nak, sekarang coba kamu teriak lagi, tapi
kamu ganti kata-katanya. Ganti apa ya? Coba kamu katakan, aku tampan, aku baik, aku hebat. Coba. Maka anak itu penasaran. Lalu dengan teriak keras dia berkata, aku tampan, aku baik, aku hebat. Lalu itu sebenarnya suara siapa ya, Bu? Iya ya, Bu. Suara siapa ya? Nah, itu namanya gema, anakku. Gema adalah suara yang dipantulkan oleh tebing dan lembah di gunung ini. Dia membalas tiap apa yang kamu katakan. Jika kamu berkata baik, maka dia juga akan mengatakan baik. Jika kamu mengatakan buruk, maka ia pun akan menjawab hal yang buruk karena dia tercipta dari apa yang kamu katakan. Oh, gema. Ya, dari kisah itu kita bisa belajar bahwa apa yang kamu katakan akan berbalik kepadamu. Jika kamu berkata baik, sopan, manis, kamu mendapatkan hal yang sama. Sebaliknya, jika kamu, anak-anakku, mengatakan yang buruk, yang tidak baik, misalnya kamu suka jahilin temenmu, kamu suka jiwit. Kalau kamu suka nakalin temenmu, maka temenmu juga akan melakukan hal yang sama. Berarti kita harus berhati-hati ya, Bu. Harus memilih kata-kata atau perbuatan kita sebelum bertindak. Karena kalau kata-kata tidak baik yang kita sampaikan akan berbalik pada diri kita sendiri. Betul ya, Bu ya. Tuh, dengerin kata-kata Ibu. Nah, itulah artinya bijaksana. Bijaksana itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Bijaksana itu tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, jangan kita merugikan orang lain, tetapi mari kita berlaku bijaksana. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Anak-anakku dan juga ibu bapak sekalian, Uti dan juga Kakung, hari ini kita bicara tentang bijaksana seperti tadi yang kita sudah dengar bersama. Lalu kita ingat pada kisah tentang seorang raja yang terkenal bijaksana. Siapa? Anak-anakku, ingat? Tadi kisahnya siapa? Betul, Salomo. Pada saat itu dia minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak minta uang banyak. Aku tidak minta jajahan yang semakin banyak dan luas. Tapi aku minta satu hal. Yaitu aku bisa menimbang-nimbang dengan baik dan benar. Itu yang disebut dengan bijaksana. Kenapa sih Salomo mintanya itu? Kenapa dia tidak minta yang lain? Karena Salomo tahu bahwa dia adalah seorang raja. Banyak hal yang harus dia putuskan. Dia juga harus berlaku adil kepada satu dengan yang lain. Bukankah itu butuh bijaksana? Bisa menimbang-nimbang dengan baik dan tepat. Sehingga dia memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Israel pada saat itu. Anak-anakku dan ibu bapak serta Uti sama Kakung yang berbahagia. Bijaksana itu sangat diperlukan pada saat ini. Kenapa? Yang pertama adalah sekarang bahwa kita sedang berada dalam dunia kompetitif, bersaing. Banyak kita lihat bagaimana orang bersaing terhadap hidup ini. Ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya halus dan sopan, ada yang baik,
ada yang kemudian sikut sana, sikut sini. Maka kalau orang tidak memiliki kebijaksanaan, orang tersebut atau anak kita itu kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik dalam dunia kompetitif seperti saat ini. Jadi, mari kita bersama-sama memikirkan bahwa ketika kita mendidik anak kita, cucu kita, bukan hanya mereka menjadi anak-anak yang pandai dengan IP yang kemudian tinggi atau dengan nilai-nilai yang tinggi atau ranking. Itu tidak cukup. Tetapi kita juga memberi kepada mereka bijaksana. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa kemudian membuat putusan, ini bermanfaat untuk saya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa kita perlu bijaksana? Uti, Kakung, Ibu dan Bapak, kita sadar bahwa dunia kita itu sekarang berbeda dengan anak-anak kita dan cucu kita. Istilah yang keren itu adalah zaman now. Anak-anak, cucu-cucu kita tidak bisa kemudian kita tarik dalam alam kita. Tapi bagaimana kita justru harus belajar mengikuti irama saat ini. Seringkali kita melihat memang ada perbedaan. Sehingga sering kita mendengar, wah zamanku itu zaman kita, tidak bisa berlaku. Anak-anak kita menghadapi dunia global, teknologi yang luar biasa, termasuk cucu-cucu kita. Karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bijaksana selaku orang tua, selaku kakung, selaku uti untuk anak cucu kita. Sehingga kita bisa mendampingi mereka dengan baik. Sehingga pertanyaan yang penting adalah, kalau kita hari ini tema kita adalah menjadi keluarga yang bijaksana, bagaimana cara kita mendidik anak cucu kita menjadi bijaksana? Harus dimulai dari diri kita dulu, yaitu selaku orang tua, selaku kakung atau uti. Bagaimana kita juga menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang tua yang bijaksana, yang bisa menimbang-nimbang segala sesuatu dengan baik, bisa menimbang-nimbang perkataan kita, maupun juga kita bisa kemudian memberikan kepada mereka pengertian yang baik ataupun yang tidak baik. Itu berarti kalau kita bicara tentang bagaimana membangun keluarga yang bijaksana, orang tua yang harus menjadi teladan. Kita dulu yang menjadi teladan dalam bijaksana. Kalau kita bisa menjadi teladan, anak-anak bisa memiliki gambaran. Cucu kita bisa memiliki panutan bagaimana bersikap dalam hidup ini. Sekarang pertanyaan kedua adalah, lalu bagaimana supaya kita bisa bijaksana seperti Salomo? Bagaimana kita menjadi orang tua yang bijaksana, anak yang bijaksana, saudara yang menjadi bijaksana? Maka firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Hikmat itu apa? Bijaksana. Jadi ketika kita bicara bagaimana cara saya bijaksana, yaitu bahwa kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan kita menghormati Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mengembangkan keluarga di tengah kondisi saat ini, menjadi keluarga yang senantiasa berusaha dan belajar bijaksana. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Maha Kudus Allah kami, dengan merendahkan diri kami datang ke hadirat-Mu, membawa rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih penyertaan Tuhan di tengah keadaan dunia yang saat ini masih penuh dengan ancaman dan mara bahaya oleh karena pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan.
Ya Tuhan Allah kami yang penuh belas kasihan, izinkan kami terus memohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, bangsa Indonesia khususnya, yang masih menghadapi masalah kesehatan dan perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19. Sungguh tidak mudah ya Tuhan, ketika kami harus menyesuaikan diri dengan kondisi ini, kondisi kenormalan baru yang diterapkan saat ini. Sementara wabah masih belum teratasi, kami harus menghadapi tantangan krisis ekonomi, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, kehilangan mata pencaharian, serta jumlah pengangguran yang semakin nyata. Tolonglah kami ya Tuhan yang Maha Pemurah, kuatkan kami, dan berikanlah hikmat bagi kami untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Kami menengadah memohon uluran tangan Tuhan agar kami tidak kehilangan pengharapan. Kami memohon campur tangan Tuhan manakala pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus berupaya mengatasi persoalan yang berat ini. Tuhan kiranya berkenan memakai para ilmuwan untuk menemukan vaksin maupun obat yang tepat sehingga penyakit COVID-19 ini dapat diatasi. Topanglah terus para tenaga kesehatan, relawan, beserta keluarga mereka. Berkati dan lindungilah mereka ya Tuhan. Juga para penderita COVID-19 semakin banyak yang disembuhkan. Tuhan yang penuh kasih, secara khusus kami berdoa bagi anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru dalam kondisi belum ideal ini, baik yang di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Demikian pula para guru, kiranya Tuhan beri kemampuan mendidik mereka dengan baik, penuh kesabaran. Tuhan sumber pertolongan dan kekuatan, kami bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, serta menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mazmur pasal 44 ayat 9. Juru selamatku.
Mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Bapa berkenan memberkati dan menyucikannya. Berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini. Demikianlah doa persembahan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melanjutkan kehidupan bersama anak-anak anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing. Juga bersama dengan orang tua di dalam kasih sayangnya. Serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh dan penuh syukur. Marilah kita membangun dan mengembangkan kehidupan keluarga yang bijaksana sebagaimana kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus tinggallah atas Bapak, Ibu, pemuda, remaja, serta anak-anakku sekalian. Amin.